Lampu ruang rapat meredup satu tingkat saat layar raksasa berhenti berpendar, dan ponselku bergetar sekali di telapak tangan yang basah. Aku berdiri terlalu dekat dengan panggung, terlalu terlihat, tanpa tahu mengapa dadaku tiba-tiba sesak. Kursi-kursi kulit tersusun rapi seperti barisan saksi bisu. Di ujung ruangan, seseorang yang paling kukenal duduk tenang, memegang kendali tanpa perlu menoleh. Aku datang tanpa perlindungan, tanpa rencana cadangan, sementara kuasa ada di tangan orang lain. Kepercayaan terasa rapuh, seolah-olah satu tarikan napas saja bisa mematahkannya. Aku berhenti melangkah. Ada jeda yang aneh, hening yang terlalu bersih. Pendingin udara berdengung, dan di kaca dinding aku melihat pantulanku sendiri, wajah yang bukan lagi milik masa lalu. Dan saat itulah aku mengerti, panggung ini adalah jebakan. Sunyi menelan ruangan. Jantungku berdetak di telinga, berat dan lambat. Pernahkah kamu berdiri di ambang kebenaran, tahu bahwa setelah ini tak ada jalan pulang? Lampu dapur menyala sendiri ketika aku melewati lorong, padahal aku yakin telah mematikannya. Aku berhenti sejenak, mendengarkan bunyi pendingin udara yang bekerja terlalu teratur, seolah rumah ini bernapas dengan irama lain. Tidak ada yang tampak salah, dan justru itulah yang membuatku tidak nyaman. Pagi-pagi di rumah kami selalu rapi. Terlalu rapi. Meja marmer bersih tanpa noda, bunga segar diganti tepat waktu, tirai terbuka dengan sudut yang sama setiap hari. Ia menyukai keteraturan. Katanya, hidup yang terkendali membuat pikiran tenang. Aku mengangguk, menyesap kopi yang rasanya selalu konsisten, dan berusaha meyakinkan diri bahwa ketenangan ini adalah hadiah, bukan sangkar. Ia berangkat lebih awal, setelan gelap tanpa kerut, jam tangan mengilap yang berdetak pelan. Ciuman singkat di keningku terasa seperti formalitas yang dipelajari. Kamu jangan lupa makan, katanya. Aku tersenyum. Ayah. Pintu tertutup tanpa suara keras. Keheningan kembali mengisi rumah. Aku menghabiskan siang dengan rutinitas yang kupilih sendiri, atau setidaknya begitu yang ingin ku percaya. Mengatur jadwal belanja, menyapa tetangga yang jarang terlihat, menghadiri acara sosial perusahaan yang selalu tampak seperti pameran keanggunan tanpa emosi. Di kantor pusat, udara terasa steril. Lantai mengilap memantulkan langkah kaki yang terukur. Semua orang tahu di mana harus berdiri, kapan harus bicara, dan kepada siapa harus menunduk. Aku berada di sana sebagai istri direktur, peran yang tidak tertulis namun sangat jelas batas-batasnya. Di ruang tunggu, layar menampilkan grafik yang terus naik. Prestasi. Stabilitas. Kata-kata itu diulang seperti mantra. Aku duduk tegak, menyilangkan kaki dengan sudut yang tepat. Senyumku terlede. Seorang staf muda menunduk sopan, matanya tidak pernah benar-benar bertemu mataku. Aku merasa terlihat dan tidak terlihat sekaligus. Kadang-kadang, di sela-sela keramaian itu, aku merasakan tarikan halus di belakang leherku. Seperti ada mata yang mengikuti, bukan dengan niat jahat, melainkan dengan kebiasaan. Pengawasan yang terasa wajar karena telah lama berlangsung. Aku menepisnya. Ini hanya lelah, kataku. Ini hanya imajinasi. Malam hari, kami makan bersama di meja panjang. Cahaya lampu gantung lembut, bayangan sendok dan garpu bergerak perlahan. Percakapan kami singkat, efisien. Rapat berjalan baik, katanya. Bagus, jawabku. Kami tidak membahas hal lain. Tidak perlu. Aku tahu kapan harus diam. Ketergantunganku padanya bukan hanya soal uang. Ada kenyamanan yang tumbuh dari rutinitas, dari keputusan yang tidak perlu kuambil sendiri. Aku pernah bekerja, punya dunia yang berisik dan berantakan. Sekarang, hidupku tenang. Terkadang aku merindukan kebisingan itu, tetapi aku menelan rindu itu bersama anggur merah yang dituangkan dengan takaran tepat. Namun, ada retakan kecil yang mulai muncul. Bukan ledakan. Hanya bunyi halus, seperti es yang retak di dalam gelas. Ingatan-ingatan lama datang tidak lengkap, seolah seseorang telah menghapus bagian tertentu. Aku mengingat pertemuan pertama kami, tetapi wajah-wajah di sekelilingnya kabur. Aku mengingat pindah ke rumah ini, tetapi tidak ingat kapan aku berhenti menelepon teman-temanku. Saat kutanyakan pada diri sendiri, jawabannya selalu samar. Suatu sore, aku menemukan pintu kamar kerja terbuka.
Padahal aku yakin menutupnya. Di dalam, meja tertata rapi. Tidak ada yang bergeser. Komputer mati. Aku berdiri di ambang pintu, mencium bau pembersih yang terlalu kuat. Jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Aku menutup pintu itu kembali, mengunci, lalu memeriksa 2 kali. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponselku sering kehabisan baterai lebih cepat. Aplikasi tertentu terbuka di latar belakang tanpa kuingat membukanya. Pesan-pesan lama terasa asing ketika kubaca ulang, seperti ditulis oleh versi diriku yang lebih patuh. Ketika kutanya padanya tentang ini, ia tersenyum tipis. "Kamu terlalu banyak berpikir," katanya. Aku tertawa kecil, ikut bermain dalam penyangkalan yang terasa aman. Di acara makan malam perusahaan, aku berdiri di sampingnya, tangan kami bersentuhan sebentar. Orang-orang memuji keharmonisan kami. Mereka menyebut kami pasangan ideal. Aku mengangguk, menerima pujian itu seperti mantel hangat yang menutup dingin di dalam. Musik lembut menggalun, gelas-gelas beradu pelan. Aku merasa terpisah dari tubuhku sendiri, menonton diriku dari kejauhan. Ketika pulang, aku duduk di kursi penumpang. Lampu kota lewat seperti garis-garis cahaya yang kabur. Ia mengemudi dengan fokus penuh. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Aku baik-baik saja." Kalimat itu keluar terlalu cepat, terlalu otomatis. Di rumah, aku mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air hangat mengalir, berharap bisa menghapus rasa tidak nyaman yang menempel di kulit. Di cermin, mataku tampak waspada, bukan lelah. Aku mematikan lampu kamar mandi dan berdiri sebentar dalam gelap, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Atau mungkin aku sudah terbiasa dengan bunyi yang seharusnya tidak ada. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Aku menata bunga, menghadiri acara, tersenyum pada orang-orang yang memanggil namaku dengan nada hormat. Tetapi di sela-sela itu, ketakutan yang belum bernama mulai membentuk siluet. Aku tidak bisa menunjuknya, tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya tahu bahwa peranku sebagai istri terasa seperti pakaian yang dipinjam, pas di luar, sesak di dalam. Suatu malam, saat ia tertidur lebih awal, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Hans Selkeberger. Sebuah notifikasi sistem muncul, singkat dan teknis. Aku mengernyit, membukanya. Ada riwayat aktivitas yang tidak kukenal. Waktu, lokasi, akses. Aku menelan ludah, membuka pengaturan privasi. Daftar izin terbentang panjang, lebih panjang dari yang kuingat pernah kusetujui. Langkah kaki terdengar dari lantai atas. Aku cepat-cepat mengunci layar, meletakkan ponsel di meja seperti benda tak bersalah. Ia turun, menatapku sebentar. "Belum tidur?" "Sebentar lagi," jawabku. Ketika ia kembali naik, aku menyalakan ponsel lagi, tangan gemetar. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku mengeras, bukan hanya satu aplikasi yang memiliki akses. Banyak. Terlalu banyak. Seolah-olah hidupku telah lama terbuka, direkam, diatur, tanpa aku sadari. Aku duduk diam, membiarkan layar meredup sendiri. Keheningan terasa berat. Retakan itu kini jelas, dan dari celahnya, kecurigaan mulai merayap, menuntut jawaban. Notifikasi itu tidak pergi setelah layar gelap. Ia tinggal di kepalaku seperti cahaya indikator yang terus berkedip di ruang gelap, kecil, konsisten, dan memalukan karena aku baru menyadarinya sekarang. Pagi berikutnya, aku bangun sebelum alarm. Rumah masih dingin, sunyi, dan terlalu tertib. Dari kamar, aku bisa mendengar bunyi mesin kopi otomatis di dapur, klik halus, lalu desis pendek. Aku tidak menyalakannya. Aku berdiri di ambang pintu, menahan napas, mendengarkan lagi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara lain. Hanya mesin bekerja seperti ia punya jadwal sendiri. Aku turun perlahan, telapak kaki menekan lantai kayu yang tidak pernah berderit. Aroma kopi menyambut, hangat dan tepat, seolah diracik oleh seseorang yang paham kebiasaanku. Cangkirku sudah di tempatnya. Bahkan sendok kecil itu berada di sisi kanan, seperti selalu. Aku menyentuh gagangnya. Hengget. Di meja, ponselku tergeletak seperti biasa, tetapi perasaanku tidak biasa. Aku membuka pengaturan privasi lagi, lebih hati-hati, lebih pelan.
Mataku menyusuri daftar izin. Kamera, mikrofon, lokasi, kontak. Beberapa aplikasi terasa asing, namanya generik, ikonnya polos seperti sengaja dibuat tak diingat. Kusapu layar ke bawah. Ada menu perangkat terhubung. Aku mengetuknya, dan jantungku seperti terlambat menyadari apa yang akan muncul. 3 perangkat. 1 televisi. 1 sistem keamanan rumah. Dan 1 yang namanya hanya rangkaian huruf dan angka. Aku menatapnya lama, menunggu otak memberi penjelasan wajar. Tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang merambat dari tengkuk ke punggung. Aku menutup layar. Membukanya lagi. Nama itu tetap ada. Di belakangku, kulkas mengeluarkan bunyi kecil, seperti orang berdeham. Aku tersentak, lalu menertawakan diri sendiri tanpa suara. Ketakutan membuatku mudah dikagetkan oleh hal-hal sederhana. Itu yang selalu ia katakan. Kamu terlalu banyak berpikir. Saat ia turun, semuanya kembali menjadi adegan yang dikenali. Setilon rapi. Wajah tenang. Sebuah ketenangan yang tidak memerlukan penjelasan. Ia mengecup kepalaku, singkat, tepat di tempat yang sama seperti kemarin. Kamu sudah bangun? Ayah. Kopi enak. Enak. Aku memperhatikan tangannya saat mengambil roti. Gerakannya tidak tergesa, tetapi efisien. Seperti seseorang yang tidak pernah ragu. Ia menatap ponselnya sebentar, lalu menatapku dengan mata yang sama tenangnya. Kamu mau ikut makan siang dengan timku nanti? Aku ada janji, kataku. Aku tidak punya janji. Kalimat itu keluar karena aku butuh jarak, butuh ruang untuk berpikir tanpa bayangan. Ia mengangguk. Tidak bertanya. Tidak mendesak. Itu lebih menakutkan daripada pertanyaan. Karena itu berarti ia tidak perlu memastikan. Ia sudah tahu. Begitu mobilnya hilang di ujung jalan, aku mengunci pintu 2 kali. Lalu aku berdiri di ruang tamu, melihat sekeliling seperti orang asing di rumahnya sendiri. Kamera keamanan kecil di sudut plafon tampak biasa, hampir tak terlihat. Aku menatapnya. Kamera itu menatap balik tanpa ekspresi. Aku melakukan hal pertama yang terasa logis, aku mematikan Wi-Fi. Lampu indikator di router padam. Rumah terasa lebih sunyi, seperti napasnya ditahan. Aku menunggu sesuatu terjadi, alarm, notifikasi, panggilan. Tidak ada. Itu membuatku lega sesaat, lalu membuatku panik lagi. Kalau tidak ada reaksi, berarti mereka tidak mengandalkan satu jalur saja. Aku meraih laptop lama yang kusimpan di lemari, yang jarang kupakai sejak menikah. Benda itu berdebu, berat, dan terasa seperti bagian dari hidupku yang dulu, hidup yang lebih berisik, lebih bebas. Aku menyalakannya dengan hotspot dari ponsel, tetapi hanya beberapa menit, lalu kumatikan lagi. Aku bergerak seperti pencuri di rumah sendiri, sadar bahwa setiap detik online mungkin meninggalkan jejak. Ketika layar laptop menyala, email lama muncul. Ada satu pesan yang belum pernah kulihat, atau mungkin pernah kulihat dan dilupakan. Subjeknya kosong. Pengirimnya bukan nama, hanya alamat acak dengan huruf dan angka. Aku membuka pesan itu. Isinya hanya 1 kalimat. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Aku menatap kalimat itu lama, sampai mataku terasa kering. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada ancaman langsung. Justru karena itu, ia terasa seperti sesuatu yang sudah lama menunggu dibaca, seperti peringatan yang terlambat sampai. Aku memeriksa tanggal. Pesan itu dikirim 2 minggu lalu. 2 minggu. Dan aku baru melihatnya sekarang. Di kepalaku, sesuatu berputar pelan. Kalau email itu sudah ada 2 minggu, berarti seseorang bisa mengatur apa yang kulihat dan kapan aku melihatnya. Aku menelan ludah. Tiba-tiba, rasa rapi di rumah ini berubah menjadi rasa dipandu. Aku menutup laptop, menyimpannya lagi, lalu duduk di sofa tanpa tujuan. Udara di ruang tamu terasa lebih berat. Aku mendengar jam dinding berdetak. Setiap detik seperti menegaskan bahwa aku terlambat memahami permainan. Hari itu, lingkaran sosialku terasa seperti cincin yang mengecil. Aku memikirkan orang-orang yang biasa menyapaku di acara perusahaan, para istri eksekutif yang tertawa dengan volume tepat, staf yang terlalu sopan,
supir yang selalu membuka pintu tanpa menatap mata. Selama ini, aku menganggap mereka latar. Sekarang, aku melihat mereka sebagai kemungkinan. Aku menelepon satu teman lama, Sari, yang dulu sering menemaniku sebelum hidupku dipenuhi jadwal resmi. Suaranya terdengar hangat, tetapi ada jeda sebelum ia menjawab. "Kamu, lama nggak kabar?" katanya. "Ayah, kamu lagi sibuk?" "Biasa." "Kenapa?" "Aku cuma mau ketemu." Ada jeda lagi, lebih panjang. Lalu ia menarik napas kecil. Kayaknya, susah, Ja. "Kamu tahu kan?" "Apa?" "Ya, keadaan kamu." "Keadaan kamu." Dua kata itu membuat tenggorokanku mengeras. Seolah statusku bukan hanya kehormatan, tapi peringatan bagi orang lain. "Siapa yang bilang?" tanyaku pelan. "Aku cuma..." "Hati-hati," jawabnya, cepat. "Maaf?" Telepon mati setelah beberapa kalimat basi. Aku menatap layar ponsel, merasakan sesuatu yang dingin menggesek dada. Bahkan teman lama pun memilih menjauh. Bahkan percakapan sederhana pun terasa seperti menginjak ranjau. Rutinitasku berubah menjadi rangkaian uji kewaspadaan. Aku mulai memperhatikan pantulan kaca mobil saat keluar, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti. Aku membiarkan keran air menyala beberapa detik hanya untuk mendengarkan apakah ada suara lain di pipa, seperti seseorang mendengarkan dari ujung lain. Aku menutup pintu kamar dengan pelan dan menandai posisi gagang dengan pita kecil di dalam lemari, memastikan apakah ada yang masuk saat aku pergi. Di supermarket, aku memilih jalur yang tidak memiliki kamera tepat di atas kepala, atau setidaknya yang terlihat lebih tua, lebih buram. Aku menghindari kasir yang terlalu ramah. Aku memilih pembayaran tunai meski kartu selalu tersedia. Keputusan-keputusan kecil yang dulu tidak penting kini terasa seperti strategi bertahan hidup. Di rumah, aku menemukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan lupa biasa. Sebuah buku di rak berpindah satu slot. Botol vitamin yang tutupnya tidak rapat. Laci yang biasanya tertutup rapat kini ada celah tipis. Hal-hal yang bisa dibilang kebetulan, tapi terlalu sering menjadi kebetulan. Suatu malam, ia pulang lebih larut. Langkahnya tetap tenang, jasnya tetap rapi. Ia mencium pipiku seperti biasa, lalu mencuci tangan terlalu lama, seakan menghapus sesuatu yang tidak ingin kubaui. "Kamu tadi kemana?" tanyaku, mencoba terdengar normal. "Rapat," jawabnya singkat. Aku ingin bertanya rapat apa yang membuatnya pulang lewat tengah malam, tapi lidahku terasa berat. Aku melihat ke matanya. Di sana tidak ada kebohongan yang dramatis. Yang ada hanya kontrol, sebuah ketenangan yang membuat pertanyaan terasa tidak relevan. Aku mulai takut pada ide kehilangan identitas lebih daripada kehilangan keselamatan. Karena keselamatan, entah bagaimana, terasa masih bisa dinegosiasikan. Tapi identitas, siapa aku sebenarnya, mulai terasa seperti sesuatu yang bisa dicabut pelan-pelan tanpa darah. Aku membuka album foto di ponsel dan menemukan beberapa foto hilang. Bukan terhapus dari galeri, benar-benar tidak pernah ada. Foto-foto perjalanan yang kuingat jelas, tetapi tidak ada bukti. Aku menatap layar, mencoba memanggil detail. Hotel, aroma laut, suara tawa. Aku ingat perasaan, tetapi gambarnya kosong. Itu seperti memegang udara dan menyebutnya benda. Kebenaran mulai terasa seperti pintu yang jika kubuka, akan menghancurkan rumah ini dari fondasi. Dan aku sadar, kebenaran selalu punya harga. Harga itu bisa berupa pernikahan, bisa berupa nama baik, bisa berupa nyawa, meski aku belum berani mengucapkan kata itu. Aku butuh potongan informasi, dan aku harus mengambilnya tanpa membuat suara. Aku menunggu saat ia mandi, lalu membuka laptop kerjanya yang sering ia tinggalkan di meja. Aku tidak pernah menyentuhnya sebelumnya. Tengenke berkeringat. Aku memegang mouse seolah benda itu bisa meledak. Laptop itu terkunci, tentu saja. Tetapi ada satu catatan kecil di sebelahnya, kertas memo dengan tulisan tangan rapi. Jadwal rapat, lokasi, jam, dan satu istilah yang membuatku terpaku, rapat dewan direksi tertutup. Aku merobek memo itu pelan dan menyelipkannya ke saku piyama. Aku merasa bersalah, seperti mencuri dari orang yang kucintai.
Lalu rasa bersalah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, kesadaran bahwa mungkin aku tidak sedang mencuri. Mungkin aku sedang mengambil kembali sesuatu yang sudah dirampas. Hari berikutnya, aku berpura-pura sibuk dengan kegiatan sosial. Aku hadir di sebuah acara amal perusahaan, berdiri di antara orang-orang yang berbicara tentang donasi sambil memeriksa jam tangan. Ruangan penuh parfum mahal dan tawa yang ditahan. Aku menyapa beberapa orang, menanyakan hal-hal ringan, mengamati reaksi mereka saat mendengar namanya. Seorang sekretaris senior, perempuan dengan rambut disanggul rapi, memandangku dengan tatapan yang cepat turun naik, mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Kami senang ibu datang, katanya. Suami saya sering sibuk, jawabku. Beliau memang selalu sibuk, ia tersenyum, tetapi senyumnya berhenti sebelum mencapai mata. Aku menunggu celah. Aku menyebut kata, Dewan Direksi, dengan nada santai, seperti menyebut menu makan siang. Wajahnya tidak berubah banyak, tetapi napasnya tertahan sepersekian detik. Itu cukup. Itu seperti melihat bayangan bergerak di balik tirai. Sepulangnya, aku menyadari sebuah mobil hitam terparkir di seberang rumah. Mobil itu tidak selalu ada. Kakajelap. Mesin mati. Tidak ada orang keluar. Aku berjalan masuk tanpa menoleh terlalu jelas, tetapi di dalam dada, sesuatu mengetuk-ngetuk, mendesak. Aku memeriksa sistem keamanan rumah dari panel di dinding. Ada log access. Aku menelusuri tanggal-tanggal. Dan di sana, di antara catatan biasa, pintu depan dibuka, pintu garasi ditutup, ada satu baris yang membuat darahku dingin. Akses manual ruang kerja pukul 2.14. Itu terjadi 3 malam lalu, saat aku tidur di lantai atas. Aku menatap angka-angka itu sampai kabur. Ruang kerja. Pukul 2.14, akses manual. Tidak ada namaku di log itu. Tidak ada identitas siapa yang melakukannya. Hanya fakta bahwa seseorang masuk ke ruang kerja pada jam 2:14. Tenggeng ke Bergeter, saat menutupkan panel. Aku melangkah mundur, punggungku menyentuh dinding. Rumah ini bukan hanya rumah. Ini sistem. Dan sistem itu punya pusat kendali. Aku kembali ke memo yang kusembunyikan. Rapat Dewan Direksi tertutup. Tiba-tiba, semua retakan kecil itu menyatu menjadi garis yang mengarah ke satu tempat yang tidak bisa kusentuh. Ruang rapat, lantai atas, tempat keputusan dibuat tanpa persetujuanku, tempat ia duduk sebagai direktur dengan tenang. Aku berdiri di ruang tamu, mendengarkan detak jam, mendengarkan rumah yang kembali, bernapas, setelah wifi dinyalakan lagi. Di luar, mobil hitam itu masih diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa diawasi. Aku merasa sedang dipersiapkan. Aku menahan napas, menatap kamera di sudut plafon, dan pada pantulannya aku melihat diriku sendiri seperti sosok yang belum selesai dibentuk. Temuan itu bukan sekadar bukti pelanggaran privasi. Itu peta menuju pusat kekuasaan, menuju tempat semua ini bermula. Dan ketika kebenaran mulai mendekat, aku tahu bahaya tidak lagi bersembunyi di sudut-sudut rumah. Bahaya sedang duduk rapi, menunggu, di meja yang paling tinggi. Pintu ruang kerja terbuka setengah ketika aku masuk, padahal aku yakin telah menguncinya. Lampu meja menyala, dan layar komputer menampilkan sesuatu yang tidak seharusnya kulihat sendirian. Aku berdiri membeku, mendengar detak jantungku sendiri seperti langkah kaki yang terlalu keras di ruangan sunyi. Udara di dalam terasa dingin, bau logam dan pembersih bercampur, seolah ruangan ini baru saja dipakai lalu ditinggalkan tergesa. Aku mendekat perlahan, tangan gemetar di sisi tubuh, mata terpaku pada barisan folder yang terbuka rapi, terlalu rapi untuk kebetulan. Di layar, grafik bergerak. Bukan grafik keuangan biasa. Ada nama-nama proyek, kode internal, dan catatan singkat yang ditulis dengan nada datar. Di sudut layar, satu kolom khusus memuat sesuatu yang membuat tenggorokanku mengeras, log pemantauan. Waktu, lokasi, durasi. Namaku muncul berulang kali. Aku menutup mulut dengan telapak tangan agar napasku tidak terdengar. Ini bukan pengawasan acak. Ini terencana. Systematis. Aku menggulir ke bawah, membaca catatan-catatan singkat yang ditulis seolah aku objek, bukan manusia. Pola emosi stable.
Respon terhadap pembatasan sosial, efektif. Ketergantungan financial terjaga. Kepala keberenggang. Narasi pernikahan yang selama ini kupegang, tentang cinta yang tenang, tentang perlindungan, retak dan runtuh dalam satu tarikan napas. Aku teringat senyumnya yang selalu tepat, kalimatnya yang menenangkan, keputusan-keputusan kecil yang katanya demi kebaikanku. Semua itu kini terasa seperti bagian dari laporan yang dingin. Aku mendengar langkah kaki dari lantai atas. Suara air berhenti mengalir. Ia selesai mandi. Waktu menyempit. Aku menutup layar dengan cepat, mematikan komputer, dan berdiri di tengah ruangan seperti orang yang tertangkap basah oleh kebenaran, bukan oleh perbuatan. Ia turun dengan langkah yang sama seperti biasa. Tenang. Terkendali. Tatapannya jatuh ke pintu ruang kerja yang terbuka. Alisnya terangkat sedikit, reaksi mikro yang tidak akan diperhatikan orang lain. Kamu masuk ke sini? Tanyanya. Aku cari charger, jawabku. Kebohongan itu terasa tipis di lidahku. Ia mengangguk, mendekat, lalu menutup pintu ruang kerja dengan gerakan lembut. Hati-hati, katanya. Ada dokumen sensitif. Sensitif. Kata itu bergaung di kepalaku. Aku menatapnya, mencoba menemukan retakan di wajahnya. Tidak ada. Yang ada hanya ketenangan yang kini terasa seperti ancaman. Kamu kelihatan pucat, katanya. Aku capek. Tidur saja. Aku naik ke kamar, menutup pintu, lalu bersandar di baliknya. Kaki kemelama. Aku meluncur ke lantai, menarik napas pendek-pendek, menahan tangis yang tidak mau keluar. Rasa bersalah datang lebih dulu, bersalah karena mengintip, bersalah karena meragukan, bersalah karena selama ini patuh. Lalu amarah menyusul, panas dan tajam, menuntut tempat. Aku memeluk lutut, mengingat setiap momen kecil yang dulu kuanggap perhatian. Panggilan yang menyuruhku pulang lebih awal. Saran untuk berhenti bekerja. Pengingat agar tidak terlalu sering bertemu teman. Semua itu kini terhubung oleh satu benang yang jelas, kontrol. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengarkan napasnya yang teratur di sampingku. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti penegasan bahwa aku masih berada dalam jangkauannya. Aku membayangkan log pemantauan itu diperbarui, bahwa bahkan detak jantungku kini mungkin tercatat. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Aku bangun dengan kepala berat, mata perih. Di meja makan, ia sudah duduk, membaca berita di tablet. Kopi terhadang. Semuanya tampak normal, dan justru itu yang membuatku ingin berteriak. Kita ada acara malam ini, katanya. Apa? Makan malam dengan Dewan. Dewan. Kata itu kini memiliki bobot lain. Aku mengangguk, menelan ludah. Aku mungkin tidak enak badan. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kamu harus datang. Tidak ada nada memaksa. Tidak perlu. Ancaman implisit menggantung di udara, halus dan personal. Aku tahu, jika aku tidak datang, akan ada konsekuensi. Tidak harus sekarang. Tidak harus terlihat. Tapi akan ada. Hari itu, aku mencoba keluar rumah, tetapi mobil hitam kembali terparkir di seberang. Kali ini, mesinnya menyala. Aku berhenti di depan pintu, tangan digagang, lalu mundur. Isolasi terasa lengkap, bukan hanya fisik, tetapi sosial. Pesan-pesan yang kukirim tidak dibalas. Undangan kopi ditunda tanpa tanggal. Dunia menyempit menjadi rumah ini dan orang yang duduk tenang di dalamnya. Aku kembali ke kamar, membuka lemari, dan menyadari sesuatu yang membuat perutku mual, beberapa pakaian lama hilang. Pakaian yang biasa kupakai sebelum menikah. Jeans Yusang, jaket tipis. Digantikan gaun-gaun rapi dengan warna netral. Pilihan yang tepat. Aku menutup lemari dengan keras, suara yang terdengar terlalu kasar di rumah yang selalu sunyi. Tekanan itu menumpuk, mendorongku ke ambang kehancuran. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin aku memang berlebihan. Mungkin semua ini demi kebaikanku. Pikiran-pikiran itu datang seperti obat penenang yang beracun, memberi jeda, lalu merusak lebih dalam. Aku kembali ke ruang kerja saat ia keluar untuk rapat singkat. Kali ini, aku tidak ragu. Aku menyalakan komputer,
membuka folder yang sama, dan mencari lebih dalam. Ada subfolder dengan label netral. Di dalamnya, rekaman suara. Patangan pendek. Suaraku. Tertawa. Menanjis. Berbisik. Aku mendengarkan satu rekaman. Suaraku terdengar asing, rapuh. Ada catatan di sampingnya, respon terhadap isolasi meningkat. Keamanan subjek dapat dikompromikan jika terpapar pihak luar. Keamanan. Kata itu kini berarti sesuatu yang dingin. Bahwa keselamatanku bukan prioritas, melainkan variabel. Sesuatu yang bisa dinegosiasikan demi stabilitas sistem yang lebih besar, demi reputasi, demi kekuasaan. Tengenku jamatar habit. Aku mematikan suara, menutup folder, dan menyadari bahwa aku telah mencapai titik terendah. Tidak ada lagi ilusi yang bisa kupegang. Tidak ada lagi narasi yang bisa kuselamatkan. Yang ada hanya pilihan, tetap diam dan larut, atau melakukan sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Ketika ia pulang, aku berdiri di ruang tamu, wajahku kaku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Tidak," jawabku. Satu kata, pendek. Jujur. Ia berhenti sejenak, lalu mendekat. Tangannya terangkat, seolah ingin menenangkan. Aku mundur selangkah. "Kita bisa bicara," katanya. "Tidak," kataku lagi. Matanya menyempit sedikit. Bukan marah. Menilai. Aku merasakan tekanan di dada, tetapi juga kejelasan yang aneh. Ketakutan berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih tajam. Malam itu, saat ia tertidur, aku duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Aku membuka catatan, menulis beberapa baris dengan cepat, tidak rapi. Aku mengambil memo rapat dewan yang kusembunyikan, memotretnya. Aku mengirim satu pesan singkat ke alamat anonim yang dulu mengirimi peringatan. Aku tidak membaca ulang. Aku menekan kirim. Begitu pesan terkirim, dadaku terasa kosong dan penuh sekaligus. Aku tahu keputusan itu impulsif. Aku tahu tidak ada jalan kembali. Di luar kamar, rumah tetap sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku meletakkan ponsel, berbaring, dan menatap gelap. Dari kehancuran ini, aku tidak tahu apa yang akan tersisa. Yang aku tahu, insting bertahan telah mengambil alih, dan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali baru saja dimulai. Aku bangun dengan satu keputusan yang tidak kuucapkan. Tidak ada air mata, tidak ada ragu, hanya kejelasan yang dingin, seperti pisau yang akhirnya menemukan pegangannya. Pagi itu aku bergerak pelan, seolah rumah ini bisa mendengar niatku. Aku menyeduh kopi seperti biasa, menata roti di piring, mengatur sudut sendok. Rutinitas bukan lagi kenyamanan, ia adalah kamuflas. Dari luar, tidak ada yang berubah. Dari dalam, aku menghitung setiap detik. Ia duduk di seberang meja, membaca berita. Jari-jarinya menggulir layar dengan ritme tenang. Aku memperhatikan pantulan wajah kami di permukaan meja marmer. Dua orang yang tampak utuh, padahal salah satunya sudah tidak berada di posisi yang sama. "Kamu kelihatan lebih segar," katanya. "Aku tidur cukup," jawabku. Kebohongan kini bukan beban. Ia alat. Aku mulai merencanakan dengan sumber daya terbatas. Waktu saat ia keluar, perangkat lama yang tidak terhubung, ingatan yang belum sepenuhnya terhapus. Aku menunggu momen-momen kecil, ketika ia mandi, ketika ia rapat, ketika ia yakin aku aman di rumah. Keyakinannya adalah celah. Langkah pertama adalah menghapus jejak. Aku memeriksa ponsel, mencabut izin satu persatu, mematikan sinkronisasi yang tidak perlu, menghapus riwayat yang bisa ditafsirkan. Aku mengganti kata sandi dengan kombinasi yang tidak berhubungan dengan hidupku sekarang, nama jalan lama, tanggal yang tak lagi dirayakan. Aku mematikan asisten suara. Rumah terasa lebih hening, dan untuk pertama kalinya, keheningan itu milikku. Aku menciptakan lapisan perlindungan baru. Sebuah ponsel murah kubeli dengan uang tunai di kios kecil, topinya ditarik rendah, suaraku dijaga agar terdengar biasa. Penjual tidak menatapku lama. Itu baik. Aku menyimpannya di saku dalam tas, membungkusnya dengan kain agar tidak berbunyi. Perangkat ini bukan kenyamanan, ia garis hidup. Aku belajar membaca pola kekuasaan dengan mata baru.
Kekuasaan tidak selalu berteriak. Ia duduk rapi, memanfaatkan kebiasaan orang lain. Jadwal rapatnya konsisten. Rutenya nyaris sama. Orang-orang di sekitarnya berbicara dengan nada yang diatur. Aku mencatat siapa yang menunduk, siapa yang memberi jeda sebelum menjawab, siapa yang tersenyum terlalu cepat. Kekuasaan meninggalkan jejak pada tubuh. Pengorbanan personal datang tanpa pengumuman. Aku berhenti menghubungi orang-orang yang bisa membahayakan mereka jika terseret. Aku membiarkan satu persahabatan lama mengering tanpa penjelasan. Aku membuang pakaian yang membuatku mudah dikenali. Aku memotong rambutku sedikit lebih pendek, tidak drastis, hanya cukup untuk mengubah bayangan di cermin. Setiap pengorbanan kecil menambah peluang bertahan. Aku kembali ke ruang kerja saat ia pergi seharian. Kali ini, aku datang dengan rencana. Aku memasang USB kecil ke port belakang komputer, memanfaatkan menit-menit yang kupelajari dari jadwalnya. Layar menyala. Aku tidak membaca semuanya. Aku menyalin. Bukti bukan untuk dipahami sekarang, tetapi untuk diselamatkan. Ada suara di lorong. Aku berhenti, menahan napas, mendengarkan. Pendingin udara berdengung. Tidak ada langkah. Aku melanjutkan, lebih cepat. Folder demi folder berpindah. Indicator berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti jam. Ketakutan tidak lagi memerintah. Ia kuperlakukan seperti data, diperhatikan, diukur, lalu dipindahkan ke tempat yang tidak mengganggu fungsi. Aku fokus pada tugas. Aku mengingatkan diri, panik adalah kemewahan yang tidak kumiliki. Sore itu, aku berlatih menjadi tidak terlihat. Aku keluar rumah untuk belanja, memilih jam ramai, bergerak mengikuti arus. Aku berdiri terlalu lama di rak yang salah, berpindah tanpa tujuan jelas, memastikan jika ada yang mengikuti, mereka akan kesulitan membaca polaku. Di kasir, aku membayar tunai, tersenyum singkat. Struknya? Tidak usah. Aku pulang dengan 2 rute berbeda, berbelok mendadak, berhenti sebentar di warung kecil untuk membeli air. Tidak ada mobil hitam. Atau mungkin ada, dan aku belajar untuk tidak menatap. Di rumah, aku menyembunyikan USB itu di tempat yang tidak akan dicari orang yang berpikir seperti ia, di kotak peralatan dapur, di balik lapisan plastik, di antara baut dan kunci pas yang berdebu. Aku menutupnya, mengusap tangan, lalu kembali menjadi diriku yang lama di ruang tamu. Malamnya, ia pulang dengan kabar kecil. Rapat dewan dipercepat, katanya. Kenapa? Ada evaluasi. Evaluasi. Kata itu menandai waktu yang tidak berpihak. Aku menghitung mundur. Jika rapat dipercepat, maka jendela kesempatanku menyempit. Aku harus bergerak lebih efisien, lebih berani. Aku mengumpulkan bukti dengan risiko tinggi. Aku menyelinap ke panel keamanan rumah, memotret log akses dengan ponsel baru. Aku merekam layar komputer dengan sudut yang aman. Aku memindahkan file ke kartu memori kecil, menyelipkannya ke dalam lapisan tas. Setiap tindakan meninggalkan bekas. Tugasku adalah memastikan bekas itu tidak mengarah kepadaku. Ia mulai memperhatikan. Bukan dengan pertanyaan, tetapi dengan kehadiran. Ia duduk lebih dekat. Ia pulang lebih cepat. Tatapannya lebih lama. Kamu sering keluar, katanya suatu malam. Aku butuh udara, jawabku. Ia mengangguk, tetapi aku melihat sesuatu bergerak di rahangnya, ketegangan yang singkat. Aku tahu aku mendekati batas toleransinya. Aku tahu satu kesalahan bisa membuka penyamaran. Kesalahan itu hampir terjadi pada siang yang terik. Aku menerima panggilan di ponsel baru, lupa mematikannya. Getarnya terasa seperti ledakan di tas. Aku membeku, jantung melonjak. Ia ada di ruangan sebelah, berbicara di telepon. Aku menahan napas, menekan tombol bisu dengan gerakan paling pelan yang pernah kulakukan. Panggilan berhenti. Sunyi kembali. Aku berdiri lama setelah itu, telapak tangan basah, kepala ringan. Jika ia mendengar, semuanya berakhir. Aku menyadari betapa tipis garis antara strategis dan ceroboh. Aku memperbaiki prosedur. Tidak ada lagi kelengahan. Malam menjelang, aku duduk di tepi ranjang, merapikan napas. Aku telah berubah. Bukan menjadi orang lain,
tetapi menjadi versi diriku yang membaca dunia dengan dingin. Aku tidak lagi meminta aman. Aku menciptakannya, lapis demi lapis. Ketika ia tertidur, aku membuka ponsel baru dan melihat satu pesan masuk. Nomornya tidak tersimpan. Pesannya singkat, tanpa basa-basi, kamu tidak sendirian. Aku menatap layar itu lama, menimbang risiko. Bantuan selalu punya harga. Tetapi waktu tidak berpihak, dan permainan ini tidak bisa dimenangkan sendirian. Di luar, rumah kembali sunyi, seolah menunggu pilihan berikutnya. Aku mengunci layar, meletakkan ponsel di laci yang salah, sengaja, lalu mematikan lampu. Kesalahan hampir membuka penyamaran. Dan kini, sebuah kemungkinan baru mengetuk pelan, siap mengubah arah permainan. Ponsel itu bergetar sekali, tepat saat lampu kamarku padamkan. Tidak lama, tidak memaksa. Seperti ketukan halus dari seseorang yang tahu kapan harus berhenti. Aku menatap layar dalam gelap, membiarkan mataku menyesuaikan. Pesan yang sama, nomor yang sama. Kamu tidak sendirian. Tidak ada tambahan, tidak ada penjelasan. Kalimat itu bisa berarti segalanya atau tidak berarti apa-apa. Aku menarik napas perlahan, lalu membalas dengan satu kata, siapa? Balasan datang setelah jeda yang disengaja. Seseorang yang tahu cara kerja mereka? Aku merasakan denyut kecil di pelipis. Orang ini memilih kata dengan hati-hati. Seperti seseorang yang sudah lama berada di dalam sistem dan tahu apa yang bisa dan tidak bisa dikatakan. Kami tidak bertukar nama. Kami bertukar waktu. Ia menyebut tempat umum yang terlalu biasa untuk mencurigakan, kedai kopi kecil di pinggir jalan protokol, siang hari, jam ramai. Datang sendiri, tulisnya. Jika ada yang mengikuti, pergi. Aku menghapus percakapan itu, mematikan ponsel baru, dan menyimpannya di tempat yang tidak akan kuingat dengan mudah. Pagi harinya, aku bergerak seperti hari-hari sebelumnya. Senyum. Jadwal. Tidak ada perubahan. Hanya di dalam dadaku, ada sesuatu yang berdiri waspada. Di kedai kopi, suara mesin espresso mendominasi. Uap panas. Obrolan singkat. Aku duduk di meja sudut, memesan minuman paling umum. Aku menunggu dengan tangan di pangkuan, menatap keluar, memperhatikan pantulan kaca. Ketika ia datang, aku tidak langsung mengenalinya. Itu pertanda baik. Ia duduk tanpa bertanya. Perempuan, usia sulit ditebak, pakaian rapi tanpa merek mencolok. Matanya tenang, seperti orang yang terbiasa menyimpan informasi. Kamu datang tepat waktu, katanya. Apa yang kamu tahu? Tanyaku. Tidak ada basa-basi. Ia mengangguk pelan, menyesap minumannya. Aku tahu mereka menguji orang. Nengyuker ketergantungan. Nenggapes perlawanan talent-talent. Dari mana? Aku bekerja di sana, katanya singkat. Aku menahan reaksi. Trauma kepercayaan belum sembuh, dan aku tidak berniat membiarkannya terbuka. Aku mengamati tangannya, tidak gemetar. Aku mendengar nada suaranya, tidak mencari simpati. Kenapa kamu membantu? Karena aku berhenti percaya pada sistem yang menelan orang utuh. Kami berbicara dengan kalimat pendek, di sela bunyi cangkir. Pertukaran informasi terasa seperti berjalan di jembatan rapuh. Ia menyebut istilah internal yang hanya bisa diketahui orang dalam. Aku menyebut detail log akses rumah. Ketika matanya menyipit sebentar, aku tahu aku menyentuh sesuatu yang nyata. Ada dewan yang tidak tercatat, katanya. Keputusan besar dibuat di sana. Tanpa notulen. Suamiku, kataku, dan kata itu terasa seperti benda asing di mulutku. Ia tidak terkejut. Itu juga pertanda. Dia rapi, katanya. Dan rapi berarti berbahaya. Kami tidak sepakat pada segalanya. Ia menyarankan menunggu. Aku ingin bergerak. Ketegangan itu menguji aliansi yang belum lahir. Kamu butuh bukti yang tidak bisa dikubur, katanya. Aku punya sebagian. Sebagian tidak cukup. Ia meminta melihatnya. Aku menolak. Bukan karena tidak percaya sepenuhnya, tetapi karena aku belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang diuji melalui tindakan, bukan janji. Ada satu cara, katanya kemudian. Exposure publik.
Di mana? Di tempat mereka paling merasa aman. Kami berpisah tanpa berjabat tangan. Tidak ada janji untuk bertemu lagi. Tetapi ketika aku berdiri dan pergi, aku tahu kami telah menyelaraskan tujuan di bawah tekanan waktu. Bukan karena saling percaya, tetapi karena musuh kami sama. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertemuan singkat yang tampak kebetulan. Di parkiran, di lorong gedung. Selalu singkat, selalu terputus. Ia memberiku potongan, jadwal, nama samaran, pola. Aku memberinya fragmen bukti yang kupilih dengan hati-hati. Setiap pertukaran membawa risiko kebocoran yang mematikan. Aku menguji loyalitasnya dengan cara kecil. Aku memberinya informasi yang tidak lengkap dan melihat apa yang terjadi. Tidak ada reaksi dari rumah. Tidak ada perubahan pada jadwalku. Itu berarti satu hal, informasi itu tidak bocor. Setidaknya belum. Suatu malam, ia mengirim pesan, mereka mencurigai pergerakan data. Data Kemenegang. Siapa? Balasku? Semua orang yang bergerak terlalu rapi. Aku menutup mata, merasakan trauma lama mengetuk dari dalam. Ingatan tentang log pementon. Tentang rekaman suaraku sendiri. Aku mengingatkan diri bahwa ketakutan tidak boleh memimpin. Aku menyalakannya seperti lampu senter, cukup terang untuk melihat jalan, tidak cukup menyilaukan. Kami menyusun strategi jangka panjang. Bukan ledakan. Bukan pengakuan emosional. Sebuah momen publik yang tidak bisa dibatalkan. Ada rapat dewan terbuka, katanya suatu siang. Terbuka? Secara teknis, media terbatas. Penggang, kataku. Ia mengangguk. Penggang. Ancaman datang dari tempat yang tidak terduga. Seorang staf mengirim pesan singkat, meminta klarifikasi tentang jadwalku. Nada terlalu formal. Terlalu mendadak. Aku mengabaikannya. 2 jam kemudian, aku menerima panggilan dari nomor kantor. Aku tidak menjawab. Aku menunggu hingga malam. Di rumah, ia lebih tenang dari biasanya. Terlalu tenang. Kamu kelihatan sibuk, katanya. Banyak acara, jawabku. Matanya menahanku sejenak lebih lama. Aku menjaga napas. Ini adalah tarian yang tidak boleh salah langkah. Setelah ia tidur, aku memindahkan salinan bukti ke lokasi kedua, lebih berbahaya, tetapi lebih aman jika yang pertama ditemukan. Pengorbanan personal kembali terjadi. Aku menghapus kenangan digital yang berharga untuk memberi ruang bagi kebenaran yang dingin. Sekutuku mengirim satu pesan terakhir malam itu. Jika ini bocor, aku pergi. Jika ini bocor, aku hancur, balasku. Kita sama-sama tahu risikonya, tulisnya. Kami sepakat pada satu hal yang tidak tertulis, tidak ada jalan mundur. Kesepakatan sunyi itu terasa berat, tetapi jujur. Aku berdiri di depan cermin, melihat diriku yang telah berubah, bukan menjadi pemberani tanpa takut, tetapi menjadi seseorang yang mengelola takutnya. Hari rapat semakin dekat. Undangan resmi tiba. Nama suamiku tercetak tebal. Aku merapikan gaun yang akan kupakai, netral, aman. Di dalam tas, ada benda kecil yang bisa mengubah segalanya jika waktunya tepat. Aku mematikan lampu kamar dan berdiri sejenak dalam gelap. Rencana besar ini bergantung pada satu momen publik. Satu langkah ke panggung. Satu tarikan napas. Di luar, kota berdengung seperti biasa, tidak tahu bahwa panggung kekuasaan sedang disiapkan untuk menjadi medan pertempuran. Undangan itu terasa lebih berat daripada kertasnya. Aku membacanya dalam diam, mendengar detak jam dinding yang kini terdengar seperti hitung mundur. Sejak hari itu ditetapkan, aku mulai menyiapkan diriku untuk satu pertemuan yang tidak bisa diulang. Bukan dengan keberanian yang berisik, melainkan dengan ketenangan yang dipelajari dari ketakutan. Aku berlatih bernapas di depan cermin, menahan jeda sebelum bicara, membiarkan wajahku tetap netral saat pikiran berlari cepat. Figur yang akan kuhadapi mengendalikan segalanya dengan keheningan. Aku harus berbicara dengan bahasa yang sama. Risiko kugambar seperti peta. Hukum, bukti harus sah, rantai kepemilikan jelas. Sosial, reputasi akan hancur, dan dengan itu, perlindungan semu akan lenyap. Fisik, aku menghindari memikirkan skenario terburuk terlalu lama, cukup untuk membuat langkahku hati-hati.
Setiap risiko diberi bobot, lalu ditumpuk. Aku tidak memilih aman. Aku memilih tepat. Penempatan bukti menjadi inti. Tidak cukup memiliki kebenaran. Kebenaran harus berdiri di tempat yang tidak bisa ditarik kembali. Aku memecah data menjadi bagian-bagian yang saling mengunci. Satu salinan berada di tangan orang yang tak terhubung langsung denganku. Satu lagi tersimpan di lokasi yang tidak akan dicari oleh orang yang berpikir seperti dia. Yang terakhir, yang paling berbahaya, akan muncul di saat semua mata mengarah ke depan. Aku memanipulasi balik sistem yang menindas dengan kesabarannya sendiri. Mengikuti prosedur. Menjadi formula. Menghadiri rapat kecil. Menjadi wajah yang dapat diprediksi. Di kalenderku, hari-hari tampak biasa. Di kepalaku, setiap pertemuan adalah latihan. Setiap senyum adalah topeng yang harus pas. Tekanan meningkat ketika hari penentuan semakin dekat. Ia pulang lebih awal 2 kali dalam seminggu. Duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Menatap jendela seperti sedang menghitung sesuatu. Kamu gelisah, katanya suatu malam. Banyak persiapan, jawabku. Untuk apa? Acara? Ia mengangguk, tetapi matanya tidak berpindah. Ada jeda yang terlalu panjang. Aku menjaga napas, merasakan detak jantung turun ke ritme yang kupilih. Diam adalah bagian dari pertahanan. Malam-malamku dipenuhi kilas balik yang datang tanpa undangan. Log pementahan. Rekaman suaraku sendiri. Lemari yang isinya berubah tanpa izin. Trauma itu tidak kusingkirkan, aku menyusunnya seperti batu pijakan. Setiap ingatan pahit mengingatkanku mengapa aku harus bertahan, mengapa aku tidak boleh salah langkah. Aku berlatih kalimat-kalimat pendek di dalam kepala. Tanpa emosi berlebih. Tanpa tudingan. Hanya fakta yang berdiri sendiri. Aku membayangkan wajah-wajah di ruangan itu, yang menunduk, yang berpura-pura tidak tahu, yang akan terkejut. Aku membayangkan reaksinya, tenang, mengalihkan, meredam. Aku menyiapkan jawabanku untuk setiap kemungkinan, lalu menyiapkan diri untuk satu kemungkinan yang tidak bisa kuantisipasi. Sekutuku mengirim pesan singkat di tengah hari. Jalur aman sudah siap. Berapa lama? Balasku. Menit, bukan jam. Menit. Kata itu membuat segalanya mengerut. Aku memeriksa ulang pakaian yang akan kupakai, tidak mencolok, tidak berisik. Aku menimbang tas, memastikan benda-benda kecil berada di tempat yang tepat. Aku menghapus satu pesan lama yang masih kusimpan untuk keberanian, aku tidak membutuhkannya lagi. Di rumah, suasana mengental. Ia berbicara tentang hal-hal kecil dengan nada yang dibuat santai. Setelah rapat, kita liburan, katanya. Kapan? Nanti. Nanti adalah kata yang dulu menenangkanku. Kini, kata itu terdengar seperti tirai. Aku mengangguk, meminum air, meletakkan gelas dengan hati-hati. Setiap bunyi di rumah ini terdengar lebih keras, seperti rumah sendiri sedang menilai. Aku mengatur langkah terakhir. Satu email terjadwal, satu unggahan terkunci waktu, satu kontak yang akan menekan tombol jika aku tidak muncul kembali. Manipulasi balik bukan soal licik. Ia soal memastikan tidak ada ruang bagi balasan cepat. Aku menutup semua celah yang kutahu. Aku menerima bahwa masih ada celah yang tidak kutahu. Pada malam sebelum hari H, aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan napasnya yang teratur. Aku menyadari sesuatu yang dingin dan jelas. Kegagalan berarti kehancuran total, bukan hanya bagiku, tetapi bagi siapapun yang berdiri terlalu dekat. Kesadaran itu tidak membuatku mundur. Ia membuatku tepat. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku mengenakan gaun itu, mengikat rambut dengan rapi. Di cermin, aku melihat seseorang yang tidak lagi meminta izin. "Kamu siap?" tanyanya di ambang pintu. "Siap." Perjalanan ke gedung terasa singkat. Kota bergerak seperti biasa, tidak tahu apa yang sedang disiapkan di balik kaca. Di lobi, orang-orang berkumpul dengan senyum profesional. Aku menyapa beberapa, menerima anggukan. Aku menjaga jarak yang tepat. Di dalam lift, ia berdiri di sampingku. Bau parfumnya sama seperti selalu. "Apapun yang terjadi," katanya pelan, "kita satu tim." Aku menatap angka lantai yang naik. "Kita lihat."
Detik-detik sebelum pintu terbuka terasa memanjang. Aku merasakan denyut di pergelangan tangan, bukan panik, melainkan kesiapan. Aku menyentuh tas, memastikan beban kecil itu ada. Aku mengingat satu kalimat yang akan kuucapkan pertama kali, kalimat yang tidak bisa ditarik kembali. Pintu terbuka. Suara ruangan menyambut. Kursi-kursi rapi. Layar besar menyala. Aku melangkah masuk, menjaga langkah tetap stabil. Ia berjalan setengah langkah di depanku, seperti biasa. Lalu aku melihatnya, sekilas perubahan pada wajahnya ketika matanya menangkap sesuatu yang seharusnya tidak ada di daftar. Sebuah tanda kecil, ketegangan di rahang, jeda mikro sebelum senyum kembali terpasang. Ia mencium ancaman. Aku duduk, menata napas, dan menunggu panggilan berikutnya. Di udara, ada sesuatu yang berubah, seperti tekanan sebelum hujan. Kebenaran menuntut keberanian di hadapan semua orang, dan aku tahu, dalam hitungan menit, pintu itu akan tertutup. Suara mikrofon memantul pelan ketika ketua rapat mengetuk meja. Lampu di atas panggung menyala lebih terang dari yang seharusnya, membuat setiap wajah tampak seperti topeng yang baru dipoles. Aku duduk di barisan depan, cukup dekat untuk melihat detail kecil. Ujung pulpen yang digigit seseorang saat gugup, jari yang mengetuk-ngetuk tanpa sadar, senyum yang terlalu lama bertahan. Ruang rapat itu bukan sekadar ruangan. Ia arena. Simbol dominasi. Tempat orang-orang memutuskan masa depan tanpa harus menyentuh konsekuensinya. Suamiku duduk di posisi yang selalu ia duduki, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih sentral. Dari sana, ia bisa menatap semua orang tanpa perlu mengubah sikap. Ia menoleh padaku sekali, cukup untuk mengingatkan bahwa aku bagian dari dekorasi yang ia pilih. Senyumnya tipis. Matanya tenang. Tetapi di bawah ketenangan itu, aku masih melihat jejak ketegangan mikro yang kutangkap di luar lift. Presentasi dimulai. Slide demi slide menampilkan angka, proyeksi, janji. Suara pembicara terdengar mantap, diselingi tawa kecil yang aman. Aku menatap layar, tetapi pikiranku menghitung ritme. Kapan jeda, kapan sesi tanya-jawab, kapan momen paling ramai, kapan semua mata akan terarah ke satu titik. Telapak tanganku lembab di atas kain gaun. Aku menekan jari-jariku ke tas, memastikan benda kecil di dalamnya masih ada. Setiap kali namanya disebut, ruangan merespons dengan penghormatan otomatis. Aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku, bukan marah yang meledak, melainkan keberanian yang dikunci rapat agar tidak mengacaukan timing. Ketua rapat membuka sesi pertanyaan. Beberapa tangan terangkat. Pertanyaan aman. Jawaban rapi. Suamiku menjawab 2 kali, kalimatnya pendek, penuh kendali. Setiap jawaban seperti pagar yang dibuat dari kata-kata. Aku menunggu sampai ketiga pertanyaan terakhir, saat perhatian mulai longgar dan orang-orang mulai memikirkan makan siang atau rapat berikutnya. Itulah celah. Ketika sistem merasa aman, ia menurunkan perisai. Aku berdiri. Kursiku bergeser sedikit, bunyinya terdengar lebih keras daripada seharusnya di ruang yang terkontrol. Beberapa kepala menoleh. Ketua rapat mengangkat alis, sempat ragu apakah ini bagian dari agenda. Suamiku menatapku. Sekejap saja, matanya bergerak ke tas di tanganku. Jeda itu cukup untuk membuatku yakin, ia tahu. Ada yang ingin ibu sampaikan? Tanya ketua rapat, suaranya berusaha ramah. Aku melangkah ke lorong di antara kursi-kursi. Lantai berkarpet menahan bunyi langkahku, tetapi aku merasakan setiap getarannya sampai ke tulang. Di sisi ruangan, kamera dokumentasi perusahaan mengarah ke panggung. Aku melihat lampu kecilnya menyala. Bagus. Ini bukan ruang tertutup lagi. Ini akan menjadi rekaman. Aku naik ke panggung tanpa menunggu undangan. Ada gerakan kecil dari beberapa staf keamanan di dekat pintu, tetapi mereka ragu. Keraguan itu adalah celah kedua. Aku bukan penyusup. Aku istri direktur. Identitas itu, yang selama ini mengekang, kini justru melindungiku beberapa detik lebih lama. Aku berdiri di depan mikrofon. Aku tidak mengambil napas panjang. Aku hanya menatap ruangan, membiarkan hening turun seperti tirai. Dalam hening itu, aku melihat perubahan wajah. Penasaran, tidak nyaman, waspada. Aku mendengar seseorang berdehem.
Aku mendengar kursi bergeser. Tidak ada yang benar-benar siap untuk kebenaran. Aku bukan sekadar istri, kataku, dan suaraku terdengar lebih datar daripada yang kukira. Aku adalah orang yang kalian jadikan objek. Suara kecil terdengar dari suatu sudut, sebuah tawa yang salah tempat, cepat mati. Suamiku tidak bergerak, tetapi aku melihat rahangnya mengencang. Ia mencondongkan tubuh sedikit, seolah ingin menginterupsi, seolah ingin mengembalikan panggung ke tangannya. Ini tidak pantas, katanya pelan, cukup terdengar oleh barisan depan. Nada suaranya bukan marah. Itu perintah yang dibungkus elegan. Aku tidak menoleh. Aku menatap ketua rapat, lalu menatap layar besar di belakangku. Dengan gerakan yang sudah kulatih, aku mengeluarkan perangkat kecil dari tas dan menyambungkannya ke port yang disediakan untuk presentasi. Tanganku tidak gemetar saat itu. Gemetar sudah habis di rumah, di kamar mandi, di malam-malam tanpa tidur. Di sini, aku hanya fungsi. Layar berubah. Slide perusahaan hilang. Digantikan daftar log, tanggal, jam, akses. Nama-nama proyek. Catatan singkat yang ditulis tanpa rasa. Dan di sana, di tengah daftar itu, namaku muncul berulang, seperti bukti bahwa bahkan hidupku telah diperlakukan seperti baris data. Ruangan membeku. Aku mendengar napas ditahan secara kolektif. Kursi-kursi tidak lagi bergerak. Bahkan pendingin udara terdengar lebih pelan, seolah ruangan sendiri sedang mendengarkan. Swamika berdiri. Gerakannya halus, tidak tergesa. Ia tersenyum kecil, mengangkat tangan seperti menenangkan anak yang panik. Ia mencoba membalikkan narasi sebelum narasi itu menelan dirinya. Ini salah paham, katanya, suaranya mengisi ruangan dengan ketenangan yang terlatih. Dokumen internal, tidak untuk publik. Ada konteks. Konteks. Kata itu ia gunakan untuk menutupi apapun yang terlalu terang. Beberapa orang tampak ingin percaya. Karena percaya lebih mudah daripada menghadapi bahwa mereka duduk di sistem yang mengunyah orang hidup-hidup. Aku menatapnya untuk pertama kali sejak di panggung. Matanya tenang, tetapi ada sesuatu yang pecah di kedalamannya, bukan rasa bersalah, melainkan perhitungan cepat. Ia sedang mencari jalan keluar. Ia sedang menghitung siapa yang bisa dikorbankan, kalimat apa yang bisa diucapkan untuk menyelamatkan struktur. Aku tidak memberi ruang. Aku menekan tombol berikutnya. Rekaman suara diputar. Suaraku sendiri, direkam tanpa izin, terdengar di ruangan itu. Ada potongan napas, ada tangis pendek yang dulu kukira hanya didengar dinding kamar. Catatan di sampingnya muncul di layar, respon terhadap isolasi meningkat. Efektivitas kontrol, tinggi. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang tidak diarahkan ke kulit, tetapi ke martabat. Beberapa orang menunduk. Seorang perempuan di barisan belakang menutup mulutnya. Ada yang memalingkan wajah, seolah tidak melihat berarti tidak terlibat. Tetapi rekaman itu tidak peduli pada penyangkalan. Suamiku melangkah menuju panggung. Dua staf keamanan bergerak juga, terlambat. Aku melihat ketua rapat menoleh ke asistennya, wajahnya pucat. Di sisi ruangan, seseorang mengetik cepat di ponsel. Mungkin media, mungkin investor. Reaksi berantai mulai bekerja, seperti domino yang didorong oleh satu sentuhan. Suamiku menghentikan langkahnya sebelum mencapai tangga panggung. Ia tersenyum lagi, lebih lebar, lebih hangat, topeng yang selama ini membuat orang nyaman. Kamu sedang tidak stabil, katanya, suara sedikit lebih tinggi. Kita bicarakan di rumah. Kalimat itu menyeretku kembali ke peran lama, perempuan yang emosional, yang bisa dibungkam dengan label. Aku merasakan amarah naik, tetapi aku menahannya, mengubahnya menjadi ketegasan. Di rumah, suaraku direkam, kataku. Di sini, kalian mendengarnya. Hening jatuh lagi. Kali ini lebih berat. Bukti berbicara ketika intimidasi gagal. Tidak ada lagi ruang untuk salah paham. Catatan akses rumah muncul. Jam 2:14. Ruang kerja. Akses manual. Kemudian daftar izin aplikasi. Perangkat terhubung. Semua tertata seperti rantai yang tidak bisa diputus tanpa mematahkan tangan sendiri. Ketua rapat berdiri, wajahnya berubah dari ramah menjadi takut yang profesional. Hentikan,
katanya. Kita istirahat. Terlambat. Kata, istirahat, tidak menghentikan rekaman yang sudah masuk ke ponsel orang-orang. Tidak menghentikan mata yang sudah melihat. Tidak menghentikan fakta yang sudah berdiri. Aku merasakan konsekuensi datang seperti gelombang. Aku tahu, begitu aku turun dari panggung ini, aku bukan lagi istri direktur yang dipuja. Aku akan menjadi ancaman. Aku akan menjadi aib bagi sistem yang ingin tampak bersih. Keselamatanku tidak lagi dijaga oleh status. Status itu akan dilepaskan seperti kulit lama. Suamiku menatapku dengan sesuatu yang baru, bukan cinta, bukan marah. Kekosongan yang dingin. Ia membuka mulut, seolah akan mengucapkan sesuatu yang lebih tajam, tetapi kemudian pintu ruangan terbuka. 2 orang berseragam masuk, diikuti beberapa staf legal perusahaan. Ada ketergesaan yang tidak rapi di sana, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan secepat biasanya. Seseorang di dewan menunduk, mencoba bicara pelan, tetapi suaranya tenggelam. Aku melihat sekutuku di ujung ruangan, berdiri di dekat pintu samping, wajahnya tetap datar. Ia tidak memberi sinyal. Itu artinya, semuanya bergerak. Keadilan, ketika akhirnya bergerak, tidak selalu terlihat seperti kemenangan. Kadang ia terlihat seperti kekacauan yang teratur, seperti prosedur yang memotong tanpa rasa. Suamiku mencoba tersenyum pada mereka, mencoba menggunakan jaringan, mencoba mengulur. Tetapi ruangan ini sudah berubah. Orang-orang yang tadi diam kini mencari jarak. Mereka tidak ingin tenggelam bersama kapal. Aku menurunkan mikrofon, tidak perlu bicara lagi. Layar tetap menampilkan bukti, seperti saksi yang tidak bisa dibujuk. Aku melangkah turun dari panggung, perlahan, merasakan lututku ingin lemas tetapi tubuhku menolak. Di lorong, beberapa orang menatapku dengan campuran takut dan kagum, lalu memalingkan wajah, memilih selamat. Di luar ruangan rapat, suara gedung kembali normal. Orang-orang berjalan. Lift berbunyi. Tetapi di dalam ruangan itu, setelah badai, keheningan yang aneh tertinggal, keheningan yang tidak lagi kosong, melainkan penuh. Aku berjalan melewati suamiku tanpa menoleh. Aku merasakan tatapannya menusuk punggungku. Aku tahu aku menang dalam satu hal, kebenaran sudah keluar. Tetapi saat pintu rapat ditutup di belakangku dan suara kunci terdengar, aku merasakan rasa pahit menyusup. Karena kemenangan ini menuntut harga yang tidak bisa dibayar dengan tepuk tangan. Dan saat aku melangkah ke lorong yang panjang, aku sadar, hidup yang tersisa setelah kebenaran bukanlah hadiah. Itu pekerjaan berat yang harus disusun ulang, satu napas, satu langkah, satu sunyi pada satu waktu. Hari-hari setelah rapat itu tidak datang seperti akhir film. Mereka datang seperti debu. Pelan, menempel, masuk ke sela-sela, dan membuat segala sesuatu terasa asing meski tampak sama. Pagi pertama aku bangun di tempat lain, bukan di rumah yang dulu kupanggil rumah. Aku butuh beberapa detik untuk mengingat bahwa suara pendingin udara yang berdengung bukan tanda pengawasan. Hanya mesin tua di apartemen sewaan yang bekerja terlalu keras. Dindingnya tipis. Gjendelånga menghadapkan kesil. Tidak ada taman, tidak ada gerbang otomatis, tidak ada kamera di sudut plafon. Setidaknya tidak yang dipasang atas namaku. Aku duduk di tepi kasur, menatap lantai yang belum kukenal, dan merasakan tubuhku menunggu bahaya yang tidak datang. Itu yang paling menyakitkan setelah semua selesai, insting bertahan hidup tidak langsung pulang. Ia tinggal, berjaga, menolak percaya bahwa pintu sudah bisa dibiarkan tidak terkunci 2 kali. Proses hukum berjalan seperti kereta lambat yang tidak peduli pada emosi. Ada panggilan, surat, jadwal pemeriksaan, dan pertemuan dengan orang-orang yang berbicara memakai istilah yang terdengar bersih. Bukti digital. Rantai kepemilikan. Pelanggaran privasi. Kata-kata itu mencoba mengurung pengalaman hidupku dalam kotak-kotak yang bisa disusun di meja sidang. Aku menghadiri pertemuan itu dengan tangan dingin. Ruangan kantor pengacara berbau kopi basi dan kertas. Mereka menanyakan detail yang ingin kulupakan. Jam, tanggal, suara rekaman, siapa yang ada di rumah, kapan aku menyadari. Aku menjawab dengan nada datar, bukan karena aku kuat, tetapi karena aku sudah terlalu lama belajar menahan reaksi. Di dalam,
Setiap jawaban seperti membuka pintu kecil pada lorong lama, dan aku harus menutupnya lagi dengan cepat agar tidak terseret. Di luar proses hukum, proses sosial lebih bising. Berita muncul tanpa menanyakan izinku. Orang-orang menulis opininya dengan mudah, seperti menulis tentang perusahaan, bukan tentang tubuh seseorang yang selama ini dipantau. Ada yang menyebutku berani. Ada yang menyebutku cari sensasi. Ada yang tidak menyebutku sama sekali, hanya menyebut skandal. Aku mencoba tidak membaca, tetapi kadang-kadang aku membuka layar dan membiarkan diriku terluka sebentar, sebagai pengingat bahwa dunia tidak selalu berpihak pada korban. Aku belajar menutup aplikasi dengan cepat, menaruh ponsel terbalik di meja, memandangi langit-langit, menunggu napas kembali normal. Suatu hari, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan refleks, lalu menyesal dalam detik yang sama. Ibu, suara di seberang terdengar formal. Ayah, kami dari tim investigasi internal. Kami perlu klarifikasi tambahan. Klarifikasi. Kata itu membuat dadaku mengencang seperti sabuk yang ditarik. Aku menutup mata, memegang tepi meja. Bicaralah lewat pengacara saya, kataku. Baik, Ibu. Telepon putus. Aku duduk lama setelah itu, menyadari bahwa meski sistem yang dulu mengurungku sedang diperiksa, ia belum mati. Ia hanya berganti wajah, berganti prosedur. Ia tetap ingin mengontrol narasi, tetap ingin menempatkanku dalam kotak yang bisa mereka atur. Sekutuku, orang yang muncul dari bayangan, menghilang seperti yang ia janjikan. Tidak ada pesan lagi. Tidak ada pertemuan. Hanya satu amplop yang ditinggalkan di resepsionis apartemenku suatu malam, tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada flash disk dan secari kertas, untuk berjaga-jaga. Jangan cari aku. Aku menatap tulisan itu lama, merasakan campuran syukur dan kehilangan. Hubungan yang lahir dari bahaya tidak pernah punya ruang untuk perpisahan yang rapi. Aku menyimpan flash disk itu di tempat yang aman, lalu duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding, membiarkan keheningan memelukku tanpa agenda. Kehampaan setelah perjuangan usai lebih sunyi daripada yang kubayangkan. Selama berbulan-bulan, aku hidup dalam mode siaga, menghitung risiko, membaca wajah, menyiapkan pelarian. Ketika semua itu berhenti, ada ruang kosong yang menganga. Aku bangun dan tidak tahu apa yang harus kulakukan selain memastikan pintu terkunci. Aku makan dan tidak merasakan apa-apa. Aku tersenyum pada kasir minimarket dan merasa wajahku seperti milik orang lain. Aku mencoba mengisi hari-hari dengan hal-hal sederhana. Menyiram tanaman kecil di jendela. Mencuci pakaian sendiri tanpa mesin canggih. Mengantri di bank. Hal-hal itu terdengar remeh, tetapi bagiku mereka adalah latihan. Latihan menjadi manusia yang tidak diawasi, latihan membuat keputusan kecil tanpa takut ada konsekuensi tak terlihat. Beberapa kali, aku menangis tanpa suara di kamar mandi. Bukan karena rindu pada hidup lama, tetapi karena tubuhku baru sekarang mengizinkan duka keluar. Aku menatap air mengalir, melihat tanganku sendiri. Tangan yang dulu menutup mulut agar napas tidak terdengar, tangan yang menekan tombol presentasi di panggung. Aku merasakan gemetar kecil yang datang dan pergi. Luka itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Pengadilan dan rapat-rapat lanjutan terus berjalan. Aku melihat nama suamiku, mantan suamiku, kata itu masih terasa asing, disebut dalam konteks yang tidak lagi megah. Ada penyelidikan. Ada pembekuan jabatan. Ada orang-orang yang dulu tersenyum padanya kini menjaga jarak dengan tatapan cepat. Keadilan bergerak, benar, tetapi ia tidak datang membawa hangat. Ia datang membawa konsekuensi, dan konsekuensi itu seperti hujan deras, membersihkan, tetapi juga meninggalkan dingin. Suatu sore, aku dipanggil untuk memberi kesaksian tambahan. Aku duduk di ruang tunggu yang dingin, memegang botol air plastik. Di seberang, aku melihatnya lewat kaca, berdiri bersama tim legalnya. Ia lebih kurus. Setelannya masih rapi, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia rapikan. Cara bahunya turun sedikit, cara ia menahan tatapan orang. Ketika mata kami bertemu, tidak ada drama. Tidak ada ledakan. Hanya satu detik keheningan yang penuh.
Aku menunggu rasa puas datang, tetapi yang datang justru sesuatu yang lebih rumit. Rasa sedih yang tidak romantis, sedih seperti melihat bangunan tinggi runtuh karena fondasinya rapuh sejak awal. Ia membuka mulut, mungkin ingin bicara. Aku memalingkan wajah. Aku tidak takut lagi, tetapi aku juga tidak ingin memberi ruang bagi versi lama diriku yang mudah percaya pada kata-kata tenang. Setelah kesaksian itu, aku berjalan pulang sendirian. Langit mendang. Teratur besa. Aku memperhatikan sepatu orang-orang, bayangan yang terpantul di genangan. Aku menyadari bahwa aku mulai kembali ke dunia, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai objek proyek, melainkan sebagai diriku yang utuh, meski retak di beberapa bagian. Rekonstruksi identitas bukan proses yang heroik. Ia seperti menyusun ulang lemari tanpa tahu di mana barang-barang dulu diletakkan. Aku belajar menyebut namaku dengan rasa memiliki. Aku menulisnya di formulir, di paket kiriman, di daftar kehadiran, dan setiap kali aku menulisnya, aku merasa sedang menegaskan, ini milikku, bukan milik mereka. Aku mencoba bertemu orang-orang lagi, perlahan. Sari mengirim pesan suatu malam, singkat. Aku minta maaf. Aku takut. Aku membaca pesannya berkali-kali. Aku membalas pelan, aku juga. Kami tidak langsung bertemu. Tetapi untuk pertama kalinya, ada jembatan kecil yang dibangun dari kejujuran, bukan dari status. Aku juga belajar membiarkan diriku percaya pada hal-hal kecil. Bahwa ada orang yang menahan pintu untukku tanpa niat. Bahwa tawa di warung kopi bisa tulus. Bahwa malam bisa sunyi tanpa berarti ada yang mendengar. Namun ada malam-malam ketika aku masih terbangun karena suara getaran yang tidak ada. Aku meraba meja, mencari ponsel, lalu menyadari tidak ada notifikasi. Hanya tubuhku yang belum percaya. Aku duduk, menyalakan lampu kecil, minum air, dan menunggu detak jantung kembali lambat. Luka itu tidak hilang, tetapi ia tidak lagi menguasai. Aku memahami sesuatu yang sederhana dan pahit, keadilan tidak selalu menyembuhkan segalanya. Ia bisa mengakhiri satu sistem, tetapi ia tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang. Ia tidak bisa menghapus rasa malu yang menempel di ingatan. Ia tidak bisa memulihkan bagian diriku yang dulu percaya pada rumah sebagai tempat aman tanpa syarat. Tetapi keadilan memberiku satu hal yang penting, kesempatan untuk memilih hidupku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan jendela apartemen, melihat hujan jatuh pelan. Tanaman kecil di ambang jendela tumbuh 2 daun baru. Aku menyentuhnya dengan ujung jari, merasakan tekstur lembut yang nyata. Tidak ada kamera, tidak ada catatan, tidak ada grafik. Hanya aku, hujan, dan ruang yang akhirnya terasa milikku. Aku mematikan lampu, membiarkan ruangan redup, lalu duduk di sofa dengan selimut tipis. Di luar, kota terus bergerak, tidak peduli pada kisahku. Di dalam, ada ketenangan yang rapuh namun nyata, ketenangan yang tidak sempurna, tetapi cukup untuk bernapas tanpa menghitung langkah. Dan ketika aku menutup mata malam itu, aku tidak merasa aman sepenuhnya. Aku hanya merasa bebas untuk pertama kalinya.